Itu yang berapa belum itu. Padahal kata-kata yang namanya bisa kerja itu kesempatan kerjanya tidak sebanyak para pencari kerja. Nah, kita itu dididik itu mentalnya adalah mental suhu. Contoh misalnya, saya ini kan punya anak yang baru lulus S1 kemarin, ya. Kalau saya bilang itu kan pengennya nanti dia sekolah lagi, baru setelah lulus S2, baru dia kami tahu punya kerja. Kemudian ya, dan akhirnya apa? Sampai hari ini sendiri masih belum. Saya sebagai orang tua, ini kan masalah ini. Oh iya, nanti dengan dia usaha, dia bisa anak-anak ini. Kan masalah seperti itu. Karena di mindset saya. Tapi kalau mereka itu menganggap kita itu di angka kemiskinannya itu bahkan sampai 160-an juta. Jadi di angka 60-an% itu untuk penduduk Indonesia. Ini berarti menjadi beban ya. Kerja itu nanti bisa menjadi lebih banyak, perputarannya menjadi lebih banyak. Itulah kenapa kadang-kadang perusahaan itu gampang banget melakukan PHK. Kenapa? Karena kalau dia lepas, ngambilnya lagi gampang, kan gitu toh? Ya enggak? Ini pekerjaannya rewel, udahlah putus kontrak saja gitu ya. Besok rekrut lagi gampang gitu. Karena apa? Peluangnya tidak sebanyak jumlah angkatan kerja. Ini hasil penelitian, saya pikir tidak bisa kami sampaikan gitu ya. Nah ini yang harus kita ini, karena pengusaha itu kan masalah mindset, masalah pemikiran gitu ya, masalah pemikiran. Kenapa bisa saya sampaikan seperti itu? Mas Mbak, saya itu dari S1 sampai S3 itu tetap usaha terus. Jadi waktu S1 itu saya jualan sepatu, karena kebetulan S1-nya saya di daerah Bandung sana. Saya ambil sepatu dari daerah Cibaduyut, kemudian saya jual di daerah Purbalingga gitu ya. Saya masukkan ke koperasi, kemudian ada yang saya jual secara teknik juga. Kemudian di S1 juga saya pernah jualan aset bekas. Karena saya itu senang usaha itu sebenarnya bukan hanya dari mulai S1 gitu ya. Pada saat SMTA, kebetulan saya di Purbalingga dekat terminal, itu kalau sore saya biasanya ngamen di terminal. Jadi saya itu ngamen di bis antar kota antar provinsi gitu, yang sinar jaya kayak gitu. S1 kemudian saya jualan, S2 saya jualan buku. Jadi di Purwokerto di Unsur sana, saya sampai memiliki etalase. Jadi etalase khusus untuk jualan buku. Dan saya punya karyawan waktu itu 2 orang, yaitu OB-nya Unsur, saya rekrut untuk ikut membantu jualan. Saya kulaan di Palasari Bandung, kemudian di shopping centernya Jogja. Itu keuntungannya bagus itu. Kemudian ketika S3 saya di Undip, saya jualan batik. Teman-teman kan kebetulan saya sudah di Pekalongan itu. Teman-teman dosen yang punya usaha batik itu kan ada. Saya modelnya saya ambilin batik-batiknya. Tiap kali saya berangkat saya jualin di sana. Lalu kalau usaha rumahan itu apa? Saya pernah punya usaha kasur Palembang. Itu saya rintis dari tahun 2000-an ya, di tahun 2000-an. Kemudian remuk itu gara-gara waktu itu ada kenaikan BBM di tahun 2006, itu dari 2.500 menjadi 4.500. Karena kalau kita salah melangkah, itu akibatnya fatal. Jadi saya itu usaha saya itu pernah sama Gusti Allah itu dinolnya, dibanting gitu, gitu. Kemudian ini mulai bangkit lagi setelah itu recovery di bidang itu ya, itu kisaran memakan waktu 3 tahunan, 2 sampai 3 tahunan baru bisa recovery keuangannya untuk bisa memulai usaha lagi.
Meskipun itu juga usahanya masih sama. Sampai semua dagangannya habis, ya, beban-beban itu masih belum terbayar. Jadi kalau saya sampaikan ke panjenengan semua, jangan sampai usaha kita yang namanya itu yang bagus itu nanti efeknya menjadi kurang bagus karena kita salah mengelola. Kalau bidangnya itu mungkin contohnya saya bisa sampaikan juga dia yang saya ini Mbak, saya jelas aja. Ini dengan bilang maaf, sisinya ASN, sisinya pemilik apa yang pilih sendiri. Berat ya. Kan ada pertimbangan lain Pak, ada pertimbangan lain. Enggak, kalau pertimbangan Ya, semuanya bersama. Jadi pertimbangan dua, semua kriteria memenuhi, sama-sama muslim, sama-sama muslim, foto-foto gagahe, foto-foto sesuatu, kan gitu toh? Kan kamu sudah kamu sesuaian. Ini dagangan aku sesuatu, sama-sama, ya. Ini pokoknya kriterianya sama kecuali perolehan pendapatannya, satunya ASN, dibeli misalnya ya, satunya memilih kafe, Pak milih sendiri sebenarnya. Kalau pemilik kafenya punya karakter yang bagus dan ini apa yang punya kafe Pak? Ya, pemilik kafe. Pak milih sendiri, ojo jangan ada tahu. Pemilik kafe. Pemilik kafe. Pemilik kafe, yakin. Ada pemilik kafe itu lebih bagus. Baru sendiri, ambil merintis. Kalau Pak. Enggak apa-apa. Yakin. Mereka bisa. Mereka ngomong lagi kamu masih ASN Kan yang mau makan saya Pak. Ada stigma, masih ada pandangan di masyarakat orang itu kalau tidak kerja secara formal itu masa depannya suram. Apa sih itu istilah sinetron itu apa itu? Masa depan suram sih katanya apa? Apa? Masa depan suram silakan apa? Apa? Marsu bilang aja. Masa apa? Ya Mas Gusur ya masa depan itu suram yang mau dilaksanakan dan lain sebagainya ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nama saya Kristianto dari Lamaran. Saya bertanya tentang beberapa hal. Yang pertama, gimana sih cara tepat menganalisa produk atau jasa yang bisa laku bahkan laris? Yang kedua, kapan waktu yang tepat untuk berhutang dalam bidang usaha? Terus ada nggak sih teknik ambil keuntungan yang tinggi tapi tidak terlihat mahal pada bidang jasa? Dan yang terakhir, gimana keluar dari lingkaran kemiskinan seperti yang tadi disampaikan, semisal modal 1 juta
tapi untung 100.000, itu kan 10%. Nah, ketika orang tersebut tidak punya pekerjaan yang tetap, otomatis 100.000 itu kan akan terpakai untuk keperluan pribadi. Nah, gimana cara keluarnya dari lingkaran tersebut? Terima kasih. kita ikuti itu melalui proses sering berdamai, sering mencoba kita di sini suaranya bagaimana, kalau ada jalan seperti apa, kalau ada begini seperti apa, itu sama saja usaha tidak sama ada seninya, gitu. Seninya itu seperti apa Bapak Ibu semua? Nanti yang terkait dengan pertanyaan, ya. Kapan waktu yang tepat untuk berbuka? Video ini dikurangi suara mas. Kata wis pol pak ya pak. Ini dikurangi deh. Ya wis pol sini. Nah kita akan bicara sendiri. Yang pertama saya dari Mas ya terkait analisis protokol yang waktu memperluas. Dan analisis protokol yang waktu memperluas itu seperti tadi saya katakan. Oh begini, oh enggak jelas, begini, masih terlalu terbuka, oh jalannya sendiri, itu seperti itu. Artinya apa? Kita tidak bisa menentukan bahwa jualan A itu nanti akan laris, jualan B nanti tidak laris. Artinya ada proses trial and error di sana. Tapi untuk meminimalisir kesalahan pada produk, maka ada sebaiknya ada survei pasar terlebih dahulu. Ya survei ciri-ciri Anda ya, belum kontrol berjualan sekali paling loko. Misalnya seperti ini, ya itu ada survei pasar. Ketika misalnya ada. Lalu yang kedua, kapan waktu yang tepat untuk berbuka? Kalau menurut saya, pandangan boleh berbuka itu kalau kalkulasi keuntungannya itu bisa menutup biaya hutangnya.
nanti biayanya saya panjenengan belum. Keuntungan 1,5 juta itu kadang-kadang upaya kita itu kita nggak ngitung kita sendiri gitu loh. Sehingga dewe, singolan dewe, dodolan dewe gitu ya. Kemudian dapat untung 1,5 juta itu dikiranya untung, bisa jadi itu rugi. Kenapa? Minimal kalau panjenengan menghitung keuntungannya sendiri yang melihat UMK kota pinter kan gitu loh. Apalagi kalau misalnya panjenengan baru untung 1,5 juta atau taruhan 3 juta misalnya karena dari 100.000 tiba-tiba panjenengan langsung utang 50 juta atau 50 juta itu bunganya instan berapa itu? Kalau 1% saja uang 50 juta itu bunganya sudah 500.000 gitu loh. Nah, kalau untuk bunganya saja 500.000 itu artinya pengembalian pokok hutangnya. Ya, saya hitungkan saja ya. Saya hitungkan saja biar lebih valid ya omongan saya. Saya akan mencoba menghitung. Rp50 juta itu misalnya panjangnya itu penjualnya untuk 3 tahun dibagi 36. Itu untuk hutang pokoknya saja itu sudah 1,388 alias 1,4 juta. Terus bunganya misalnya 1% 0,01. Betul 500.000. Berarti 1, untuk cicilan saja sudah 1,888 1.900.000. Kira-kira keuntungan panjenengan itu masih 50.000 satu bulannya 1 juta itu nanti hanya untuk membayar angsuran BPK. Itu loh. Nah, untuk bayar angsuran saja kurang, itu ada kemungkinan berarti modalnya perlu tercukup. Kan gitu loh. Berarti yang kisaran 400.000 itu berarti kan dari modal yang Indonesia. Lalu untuk konsumsinya panjenengan itu pengharinya. Kan gitu ya, keuntungan taruhan misalnya 3 juta lah, 1 juta. Keuntungan 3 juta untuk menyicil 1,8 atau 1,9 atau 1,8. Berarti sisa uang berapa? 1,1 juta. Kira-kira panjenengan hidup 1,1 juta dalam 1 bulan cukup tidak? Kalau tidak cukup, itu nanti akan dimodal juga. Jadi nanti bisa jadi panjenengan itu kerja, itu hasil usahanya hanya untuk bayar utang. Makanya kapan saya harus berutang? Ya dulu nih. Mampu nggak kalkulasinya seperti ini? Karena dalam berutang itu ada teori namanya teori itu selalu saja harus dihitung antara kali biayanya. Lalu yang selanjutnya pertanyaan ketiga, keuntungan yang tinggi tapi tidak terlihat mahal. Keuntungan yang tinggi tapi tidak terlihat mahal itu nanti ada dengan itu mengurangi kualitas produksi. Itu pasti itu, ya. Tapi kalau keuntungan tinggi tapi tidak terlihat itu tentu saja sama. Bisa saja itu biasanya seperti itu. Tapi kalau produk itu susah karena susahnya itu karena harga itu kan sudah terbatas oleh pasar. Itu sudah itu. Apa coba panjenengan misalnya beli bakso di sana 15.000, di sana 20.000, itu kan sudah ada harganya.
50% itu sudah berapa? Maksudnya begini, kalau itu kalau punya keuntungan itu untuk permodalan di sini, jangan untuk gaya dulu, tapi ditambahkan permodalan. Nanti kan hubungannya semakin banyak, ya. Jadi cobalah ini bisnisnya orang-orang Tionghoa. Itu kalau benar-benar kaya, itu dulu dia mau hidupnya dengan orang-orang. Yang awal dari itu kata-kata ibu modal 200 juta, ini nambahnya kita 6 juta. PPK sukses, sisa 6 juta dari mobil. Aku mau untuk modalnya 40 juta, celaknya 1 juta, sisa 10 juta untuk PPK. Bukan, lalu pertanyaannya kedua, modal dari pinjaman jika tidak punya tabungan. Ini selaras dengan tadi pertanyaan dalam dari yang terakhir. Kalau saya lebih menyarankan itu lebih baik ikut ke teman dulu, bekerja dulu untuk mengumpulkan modal dilakukan. Karena dari itu dulu tadi dalam dari itu kita mengumpulkan modal satu, kita ada tambahan modal yang kedua kita punya pengalaman. Itu namanya aksi awal. Jadi saya itu kemarin ketika akhirnya mau usaha, itu saya bilang, saya akhirnya saya mencoba, saya tanya teman-teman untuk menjadi sukses itu dia mencoba dan mengikuti tren itu menjadi 1 tahun. Tetangga saya yang kemudian usahanya maju dia, itu juga dia juga ikut saudaranya dulu, lalu kemudian mendirikan usaha. Jadi jangan apa namanya, jangan terburu-buru mengambil kebijakan bukan. Jangan menurut saya lebih baik pandangan ikut dulu pandangan kayak kerja apa, misalnya kayak kerja balik, kayak di sini kalau teman-teman. Tapi pada proses itu yang itu belajar. Kalau yang belajar berarti pendapatan itu tidak menjadi faktor. Lalu yang kedua, pengembangan produk tapi kok modalnya terbatas, dia isi koma di sini. Ambil itu, jangan sampai klien-klien di sini padahal yang satu saja belum maju, ya. Karena nanti ada teman saya yang contoh itu ya tetangga saya juga, ya. Karena tetangga itu yang pada yang berubah dari itu ya. Itu ada satu yang tadinya sudah sukses. Tapi karena dia ini apa namanya terlalu cepat melakukan ekspansi usahanya, akhirnya malah bagus. Akhirnya saya dulu sudah eksis di Jakarta, jualan online di untuk salah satu merek di Jakarta itu ya, itu kemudian orang baru yang lain ya, itu malah bagus. Akhirnya cuma itu, karena apa? Karena dia melakukan ekspansi. Jadi kalau produk itu belum betul-betul menurut dengan itu tidak prospektif ya. Misalnya dari dulu apa yang kurang prospektif itu ya salah. Karena ada batasannya. Itu jangan dulu melakukan diferensiasi produk kecuali pandangan modalnya. Kecuali pandangan modalnya. Kemudian meningkatkan kalkulasi sebanyak dalam pembangunan dengan modal yang terbatas. Saya pernah menanyakan itu ketika saya baru siap kasih panggilan itu. Waktu itu saya dapat perwakilan dari sisi Tarasu selama 1 minggu ya, 5 hari yang itu di Surabaya tahun 2008. Saya tanya, Pak, saya bisa begini dan baru kemudian apa yang harus saya lakukan? Baru kita usaha ilmu kan gambar seperti itu. Ya kan? Baru usaha tapi ilmunya kan diperoleh. Ketika saya bangun saya jadi tahu jangan begini, jangan begini, jangan begini gitu. Waktu itu keuntungan satu kasus itu saya ambil 10.000. 5.000 itu untuk operasional karena perlu bensin. Kemudian yang 5.000 itu keuntungan bersih.
bensin saya bantu kan bantu. Kemudian ini saya tanyakan. Nah setelah itu saya kemudian mencoba lagi untuk ini dengan itu ya akan seperti itu. Iya, kudu ngerti karena apa? Di desa itu kan kota-kotanya kita tersurat galaksi Delta itu dibangunkan juga. Ya seperti itu. Kemudian ada opsi lagi, yuk itu apa namanya? Kalau itu. Tapi apakah kemudian itu tidak sampai kemarin? Seperti itu. Tapi ini juga proses saya pemerintah lagi. Jadi, nanti kan akhirnya kan dijawab pasti, ya enggak. Tapi yang misalnya begitu kita baru kemudian kita masak, ya sudah ya. Karena saya itu ikut gitu ya, sama saya gitu ya, sampai ke situ gitu ya. Padahal kita sebetulnya mungkin kan sekarang apa yang mungkin dan sebagainya gitu ya. Tapi begitu dia jualan itu ke pasar yang kecil kuih manggul balik menggunakan toko-toko lagi. Jadi kesuksesan itu kan puncak dari usaha-usaha dan bisa jadi ada kegagalan. Saya pas jualan kasus jam 12 setelah ada saya bawa mobil TS120 SS dulunya joget aku di pasarnya isinya kasih lentungan toko yang dipanggil pokoknya kan itu pasarnya kan belum kan yang ukurannya 180 cm hampir 2 meter angkut itu yang seperti itu karena dulu saya sudah belajar ketika saya tahu awal-awal main pakai SSI itu ya ya untuk awal-awal itu istilah baik itu banyak gitu. Jadi menurut saya tidak ada istilah gagal ya. Kalau dari kegagalan itu berarti kita bisa mengerti ini ya. Insya Allah dengan setelah gagal permasalahan yang sama solusinya sudah ada, tapi bilang seperti ini. Lalu setelah itu lebih baik kita kasih sejarah gitu ya. Kemudian melihat proses usaha. Ini lebih baik dulu. Artinya kalau pembelajaran itu kan tidak serta-merta misalnya langsung oke, langsung bagus dan lain sebagainya. Saya punya teman itu di era juga begitu dia itu punya modal gitu ya, itu langsung tokonya besar gitu dan lain sebagainya. Kemudian di kemudian hari setelah beberapa tahun itu mengalami finansial distress, kesulitan keuangan karena utangnya miliar. Berarti kan tak sabar loh. Akhirnya harus jual apa? Harus jual aset yang ada. Pokoknya kalau kita masalah yang seperti itu, insya Allah gitu ya, karena pengalaman ibadah juga, pengalaman juga ya, dari yang mulai karena status gitu ya, usaha gitu kan, karena status lalu kita, lalu akhirnya dapat nama begini, yo, Tiga. Kejuruan menjahit PLKK Muslimat NU. Oh yes. Latihan teknis HP LPKS Raja Bina Kerja. Ya, tepuk tangan.